Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini Sabtu 1 Agustus 2026, LPPM Unitomo akan melakukan pelepasan mahasiswa KKN yang akan ber-KKN di lokasi Kelurahan Semolowaru sebagai implementasi dari pendampingan Kampung Pancasila dan di Desa Sepande, Sidoarjo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat? Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pagi hari ini semuanya sehat. Insya Allah cerah-cerah, siap untuk pengabdian kepada masyarakat? Siap. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Sabto. Ini adalah Pak Sabto, Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Dr. Sutomo. Kalau kemarin kan lihatnya dari Zoom saja, gitu ya. Nah, kalau ini bisa kenalan wajahnya. Kemudian ada Mbak Lita. Silakan angkat tangan Mbak Lita. Angkat tangan. Nah, ini Mbak Lita, Kepala Bidang Penelitian LPPM. Kemudian yang tentu sudah mengenal semuanya, sudah akrab, ada Bu Nancy, DPL dari Kelurahan Semolo, dan juga Pak Salman, DPL dari Sepande, dan Pak Jajak. Mana Pak Jajak? Nah, kalau ada apa-apa nanti ke Pak Jajak ya. Kemudian satu lagi biasanya Mas Jeff. Masih di ruangan, bro. Ya, masih di ruangan. Nanti kalau ada masalah-masalah administratif itu di Mas Jeff. Kemudian ada Mas Andi, itu bagian jaket. Nanti kalau ada apa benih-benih yang copot silakan lapornya ke Mas Andi. Baik, terima kasih kepada mahasiswa semuanya. Pagi hari ini kita akan memulai kuliah kerja nyata, gitu ya. Untuk KKN di semester genap ini kita membaginya menjadi 3 lokasi. Untuk mahasiswa sore dan profesional, yang mana semuanya adalah mahasiswa yang sudah bekerja, kami menempatkan lokasi yang terjangkau, yaitu di Kelurahan Semolo dan Desa Sepande, Sidoarjo. Kemudian untuk KKN-nya itu adalah hari Sabtu Minggu, gitu ya, sesuai dengan waktu yang tersedia dari adik-adik semuanya. Berbeda dengan yang kelas pagi reguler, itu kami menempatkan di lokasi luar kota, yaitu di Desa Becicong, Kabupaten Sidoarjo, di mana mereka menginap di sana, gitu ya. Juga mungkin ada yang ingin menginap, kemudian merasakan berinteraksi dengan masyarakat, kemudian menginap di rumah-rumah masyarakat, itu boleh, gitu ya. Kemarin memang ada yang meminta meskipun sudah bekerja, izin dari tempat kerja dan ingin mengikuti KKN di Desa Becicong, itu diperbolehkan. Demikian juga yang kelas pagi tapi sudah bekerja, itu boleh juga untuk mengajukan penempatan KKN di Sepande atau di Semolowaru. Jadi kami LPPM itu fleksibel, gitu ya, sesuai dengan kondisi dari masing-masing mahasiswa. Semoga KKN kita di semester genap ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Namanya KKN, gitu ya, kuliah kerja nyata. Artinya bahwa apa yang kita dapatkan di bangku kuliah dalam bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi, mari kita implementasikan ke masyarakat untuk membantu beberapa permasalahan yang dihadapi.
Oleh karena itu, tema-tema KKN itu adalah tema-tema berbasis permasalahan yang ada di masyarakat. Misalkan, untuk Semolowaru itu adalah kelurahan yang menjadi tempat pendampingan Kampung Pancasila Unitomo. Jadi Unitomo bekerja sama dengan pemerintah Kota Surabaya itu melaksanakan Kampung Pancasila. Unitomo mendapatkan penugasan di Kelurahan Semolowaru. Saya kira Bu Nancy sudah berdiskusi dengan Bapak Lurah permasalahan-permasalahan kepada adik-adik mahasiswa, apa yang harus dilakukan, kegiatan apa yang harus dilakukan. Untuk Kelurahan Semolo itu terutama adalah terkait dengan permasalahan sampah dan program Sinau Bareng gitu ya. Jadi walaupun tentu tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan tersebut, boleh nanti kalau adik-adik mahasiswa itu menjumpai permasalahan yang perlu dibantu, maka kita harus mengadakan kegiatan tersebut gitu ya. Jadi tidak terbatas pada pengelolaan sampah dan sinau bareng, boleh yang lainnya, misalkan kalau Vikes ada misalkan ibu hamil yang memerlukan edukasi, itu silahkan gitu ya. Jadi itu untuk program yang di Semolowaru. Ya, kemudian yang Sepande ini adalah program lanjutan dari semester kemarin, terutama di pengembangan UMKM gitu ya. Nanti kami mengharapkan Pak Salman untuk pengembangan UMKM itu bisa lebih meluas gitu ya Pak Salman, mungkin di beberapa lokasi UMKM gitu ya, bukan hanya satu atau dua seperti itu. Jadi terutama untuk yang Sepande itu adalah pengembangan UMKM. Tetapi tentu saja sama dengan yang Semolowaru, tidak terbatas pada pengembangan UMKM. Jadi nanti kalau menjumpai permasalahan-permasalahan yang perlu dibantu, maka adik-adik mahasiswa bersama DPR itu bisa mengadakan kegiatan untuk membantu permasalahan tersebut. Kemudian ini nanti kita akan bertepatan dengan peringatan 17 Agustus. Saya berharap nanti juga ada program terkait lomba, mungkin ya Bu Nancy, Pak Salman, lomba tapi bukan lomba yang bersifat fisik gitu ya, lebih bersifat soft skill dan kompetensi gitu ya Bu Nancy. Mungkin kalau di Sinau Bareng boleh program apa, lomba storytelling atau apa, Bu Nancy yang lebih ahlinya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian mungkin Pak Salman juga lomba matematika sederhana atau apa untuk anak-anak gitu ya. Jadi bukan lomba fisik. Kalau mahasiswa itu untuk lombanya adalah tentu karena kampus itu adalah pusat intelektual, maka lomba-lomba yang kita lakukan itu adalah lomba-lomba yang bersifat untuk peningkatan intelektual warga masyarakat, terutama mungkin yang kalau lomba-lomba itu paling seneng kan anak-anak gitu ya. Jadi lombanya nanti lebih ke anak-anak. Kemudian tentu untuk KKN ini perlu apa? Laporan dan luaran gitu ya. Untuk laporan sudah ada contohnya untuk semester sebelumnya. Jadi nanti kami akan memberikan ke DPR sehingga harapannya bahwa selesai KKN itu ya laporan selesai. Jadi ada divisi gitu ya, ada seksi yang mengerjakan laporan. Tentu saja DPR sudah membagi beberapa kelompok, beberapa seksi-seksi dengan tugas masing-masing gitu ya. Nah, adik-adik mahasiswa, KKN ini menjadi kesempatan yang baik bagi kita semuanya untuk berinteraksi dengan masyarakat, untuk bagaimana adik-adik ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah diperoleh di bangku kuliah itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada banyak yang bisa kita kerjakan. Contohnya misalkan
Kalau Fakultas Hukum itu terkait dengan konsultasi hukum atau bantuan hukum, kemudian juga perizinan mungkin kalau UMKM gitu ya. Untuk akuntansi itu ada laporan keuangan, alur manajemen ada promosi, komunikasi juga ada, misalkan pembuatan konten-konten dan sebagainya. Di samping itu tentu KKN ini kita harapkan menjadi promosi dari Unitomo. Maka nanti terkait dengan pembuatan sosial media, nanti mungkin biasanya masing-masing lokasi itu ada TikTok, ada IG gitu ya. Harapannya bahwa kegiatan-kegiatan dari adik-adik mahasiswa itu semuanya terdokumentasi baik di media sosial maupun nanti di pemberitaan media online seperti itu. Jadi kami harapkan bahwa KKN ini akan berkesan bagi adik-adik semuanya, terutama terkait bagaimana kita bisa berkontribusi untuk masyarakat, karena tagline dari Kemdikti sekarang adalah Kemdikti Saintek berdampak. Oleh karena itu Unitomo pun juga Unitomo berdampak, KKN Unitomo juga KKN berdampak. Seperti itu. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari Bu Nancy dan Pak Salman. Diingatkan lagi publikasi haki media massa. Oh iya. Jadi terkait luaran nanti Pak Ibu DPL, Pak Bu Nancy dan Pak Salman itu juga akan mengarahkan adik-adik mahasiswa untuk menghasilkan artikel di pemberitaan online. Jadi berita-berita kegiatan gitu ya. Berita kegiatan, kemudian juga kalau menghasilkan karya-karya itu bisa kita ajukan hak cipta. Dan juga tentu ada artikel ilmiah terkait dengan pengabdian pada masyarakat. Misalkan kalau kemarin hak ciptanya di Desa Spande itu adalah logo gitu ya. Jadi Pak Salman bersama adik-adik mahasiswa itu membuatkan logo dari rumah tempe Pak Pon. Belum ada logonya sebelum ini. Kemudian dibuatkan logo sehingga itu bisa kita hak ciptakan dengan pemilik hak cipta adalah Unitomo. Siapa penciptanya? Ya siapa semuanya mahasiswa yang terlibat dalam pembuatan logo dan DPL, karena DPL yang membimbing gitu ya. Bisa logo, kemudian mungkin ada yang membutuhkan video profile, dibuatkan video profile seperti itu. Kemudian apalagi mungkin ya manual book gitu ya. UMKM itu biasanya untuk proses-proses produksi belum ada manual booknya. Caranya seperti apa, tahapannya itu juga belum ada. Jadi itu bisa nanti kita ajukan hak cipta. Sehingga KKN ini nanti banyak bermanfaat baik bagi adik-adik mahasiswa secara pribadi juga institusi, karena pemberitaan di media online, kemudian hak cipta, kemudian artikel pengabdian itu adalah salah satu poin dalam akreditasi prodi dan akreditasi institusi. Saya kira itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Salman atau Bu Nancy? Baik, kalau tidak ada, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Semoga KKN semester genap tahun akademik 2025 dan 2026 bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan kontribusi nyata di masyarakat. Amin ya robbal alamin. Berdoa, silakan. Doa selesai. Kita tagline dulu ya. Kalau Unitomo itu Unitomo maju gitu ya. Unitomo maju, KKN mahasiswa Unitomo berdampak gitu ya. Sudah paham? Ya. Sambil gini ya, biar semangat. Unitomo maju, Unitomo maju, Unitomo maju. KKN Unitomo berdampak. KKN Unitomo berdampak. Semangat. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, foto-foto ya, foto di depan I Love Unitomo. Kesana ya. Ya, menghadap. Siapa Pak Bu Nancy? Ini Pak, pakai ini. Hah? Oh, cuma nggak kelihatan.
Lensanya White Angel. Iya, iya, oke, oke. Silakan difoto Zara sama Mas fotografer. Hitung, hitung. Kayak bebas. Kayak bebas, semangat. Video, video, video. Ayo, Uni Tomo.